Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kawan-kawan dan teman-teman para penuntut ilmu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab wasiat tentang menuntut ilmu yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Ini bagaimana kita menghafal, bagaimana kita membaca dan memahami. Kita masih di pembahasan perkara-perkara yang harus ada, ya, selalu ada pada penuntut ilmu. Nah, kita masuk ke poin yang keenam. Poin yang keenam. Kata penulis rahimallahu taala, di antara perkara yang harus terus ada pada penuntut ilmu adalah mujalasatul mutamayyiz fi hifdhihi wa fi fahmihi wa fi qiraatihi. Berteman, ya, duduk bersama, selalu bersama dengan orang-orang atau dengan orang yang memiliki kelebihan. Mutamayyiz, dia memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan dalam hafalan, ya, dalam pemahaman, dan dalam hal, ya, membaca. Kata beliau rahimallahu atau hafizallahu taala, hal ini ya terhimpun atau hal ini ya terkumpul pada mujalasatu, kata penulis, man tara hirsahu ala talabil ilm. Itu engkau berteman, ya, hal ini bisa terwujudkan ya, dengan kau berteman kepada orang yang atau berteman dengan orang yang kau lihat semangatnya, ya, dalam menuntut ilmu. Kata beliau, ya demikian itu karena kawan-kawanmu semuanya tidak sama. Ini mereka tidak sama. Ya. Mereka berbeda-beda mereka berbeda-beda perhatiannya terhadap ilmu. Baik dari segi hafalan, ya, pemahaman, dari segi bacaan, ya, serta dari segi menjaga waktu. Jadi mereka berbeda-beda. Mereka pun berbeda-beda dari segi apa? Dari segi kebagusan, ya, dalam beribadah serta kebagusan dalam hal akhlak. Oleh karena itu kata beliau, fahris, bersemangatlah untuk terus-menerus bersama orang yang engkau rasa engkau mendapatkan faedah darinya. Baik itu faedah ilmu, ya, akhlak, maupun ya faedah bertambahnya ya semangatmu. Ini kata beliau. Jadi poin yang keenam, ya, yang harus ada terus pada penuntut ilmu adalah berteman dengan orang-orang yang memiliki kelebihan dalam hal hafalan, pemahaman dan pembacaan, serta ya tadi ya akhlak dan seterusnya. Ini bagus sekali, ya. Dan ini kita akan rasakan. Kita akan rasakan manfaatnya, ya, setelah kita nanti selesai belajar. Kalau orang belajar di universitas, dia akan merasakan setelah dia belajar dari universitas, dia sudah lulus, ya. Kalau dari pondok dia sudah lulus, dia merasa itu. Bahkan sebelum lulus pun dia akan merasakan, biasa di akhir-akhir. Karena banyak teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali orang yang menyesal, ya, menjelang kelulusannya. Kenapa saya, ya, belum bisa baca? Kenapa saya belum paham ini itu? Ya, padahal jawabannya ada pada dirinya sendiri. Jawabannya karena kamu tidak memilih teman yang baik, karena kamu tidak memilih teman yang semangat. Justru kamu remehkan, justru kamu jauhkan teman-teman yang mereka semangat, sering menyendiri untuk menghafal, yang untuk membaca. Dia tidak, teman-teman yang mereka tidak mau sering-sering yang ngumpul ngobrol nggak jelas, itu kamu tinggalkan. Nah, sekarang kamu nyesal. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Jadi jangan sampai menyesal, ya, kawan-kawan sekalian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Dalam menuntut ilmu harus memilih kawan yang terbaik. Karena ingat, ya, untuk orang ini khusus untuk orang-orang yang di pondok dan secara umum, ya. Ya, ingat ketika kita di pondok, ketika kita belajar di ma'had atau di markas, ingat tujuan kita adalah belajar. Tujuan kita adalah menggali, ya, mendulang, ya, memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya untuk memperbaiki diri kita yang pertama kali. Kemudian untuk berdakwah, mengajak kaum muslimin. Ingat itu tujuannya, jangan sampai kita lepas dari tujuan awal, ya. Kalau kita pengen jadi dai, tentu kita harus terus semangat. Ingat, dakwah itu butuh ilmu, ya, ilmu itu butuh dicari, ya, terus.
Dengan cara ya tadi, jika kita ingin mendapatkannya dengan cara berteman dengan orang-orang yang memiliki kelebihan. Baik, kemudian perkara yang ketujuh atau poin yang ketujuh, kata penulis rahimahullah, yang harus ada terus pada penuntut ilmu. Yang ketujuh adalah mujahadatun nafsi wa adamul ya'as. Ya, bersungguh-sungguh ya, berjihad melawan diri, melawan jiwa kita, dan tidak menyerah. Tidak menyerah. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, sebagian para penuntut ilmu, pemula, menyerah. Ya, menyerah dalam menuntut ilmu. Di awal marahili, di awal tingkatan, ya, di awal marhalah, jenjang, jadi nyerah. Ya'jaz an hifzi matnin fayastaslim wa ya'as, kata penulis. Ya, dia tidak mampu menghafal suatu matan lalu dia pun menyerah dan putus asa. Atau dia tidak mampu ya menyelesaikan bacaan kitab, dia pun lemas ya, atau lemah gitu ya. Atau dia tidak mampu memahami suatu pelajaran yang dia ya hadiri. Ya, dia hadir mempelajari pelajaran tersebut. Akhirnya dia pun menjauh. Ya, membujang darinya, maksudnya menjauh, dan dia pun melalaikannya. Tidak diragukan, kata penulis, wala syakka anna hadza mimma la yanbaghi an yakuna fi talibi ilmin. Tidak diragukan lagi bahwa perkara ini termasuk perkara yang tidak layak ada pada penuntut ilmu. Oleh karena itu, kata penulis, hendaklah engkau berjihad melawan dirimu. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ingat kata Allah, orang-orang yang mereka serius bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka kami akan memberikan ya hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan kami. Allah berikan jalan kalau memang serius. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Kata penulis, dan kalau seandainya Allah atau jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau itu benar-benar berjihad melawan dirimu untuk bersabar dan terus bersabar, maka ya bergembiralah dengan kabar gembira dari Allah. Bergembiralah dengan sesuatu yang akan ya membuatmu senang. Ya, membuatmu senang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah seseorang ya berjihad melawan dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Hadis sahih riwayat Imam. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Sahihul Jami' As-Shaghir. Baik, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum, wa man yataharral khaira yu'tah wa man yatawaqqa syarra yuqah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ilmu itu ya dipelajari. Sesungguhnya cara yang mendapatkan ilmu itu dipelajari. Nah, ini bantahan bagi orang-orang sufi ya, yang mereka tidak belajar, ya katanya kami langsung dari Allah gitu ya tanpa perlu belajar. Enggak. Ini sangat bertentangan dengan sabda Nabi. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari dengan belajar, dan sesungguhnya sikap hilm ya, sikap sabar, sikap tidak tergesa-gesa itu dapat diusahakan. Ya. Dapat diusahakan dengan melakukan hal tersebut terus-menerus. Dan barang siapa yang terus-menerus ya mencari kebaikan, maka dia akan diberi. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari keburukan, maka dia akan dijaga. Ya. Maka dia akan dijaga. Baik. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Abu Hilal Al-Askari rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa kana al-hifdhu yata'adzaru alayya hina ibtada'tu arumuhu. Kata beliau, atau arumahu di sini ya salah harakat karena dia nasab maf'ul bih. Kata beliau, hafalan itu sangat sulit sekali bagiku ketika aku ya memulainya. Arum itu pangkal dari sesuatu, ini awal ya. Jadi hafalan dahulu itu sangat susah sekali bagiku di awal aku memulainya. Tsumma awwadtuhu nafsi ila an hafidtu qasidata rubah. Lalu aku pun membiasakan hafal, diriku menghafal sampai aku menghafal qasidah rubah ya.
qasidah Ru'bah. Jadi Ru'bah di situ ini ada catatan kaki. Ru'bah adalah Ibnul Ajjaj. Dia termasuk penyair yang fasih lagi populer. Ya, sampai menghafal ya qasidah Ru'bah. Wa qatimul a'maqi khawil mukhtaraq. Dalam satu malam. Dalam satu malam. Allah alam bisawab, ini bagaimana kasidahnya, Anda nggak paham. Kata beliau dalam satu malam. Wahya qaribun min mi'ati baitin. Ya padahal qasidah tersebut itu mendekati 200 bait. Subhanallah. Awalnya susah menghafal, tapi dibiasakan akhirnya ya bait yang hampir 200, ya qasidah hampir 200 bait aja dalam semalam dia hafal. Subhanallah. Dan kata penulis rahimahullah taala, ya, dan ada ya sebagian orang-orang yang sudah tua, yang sudah lansia memberitahuku, mengabarkanku atau bercerita kepadaku bahwa ada ya pernah ada seseorang di Makkah Al-Muharram, di Mekkah, dia datang dalam keadaan ya muhajiran, berhijrah. Dia hijrah ke Mekkah. Lisannya itu ajami, nggak bisa bahasa Arab. Dan beliau bercerita, ya orang itu kalau dia baca Quran, dia mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya. Tujuannya apa? Dia membenarkan gerakan lisannya, ya untuk mengucapkan huruf-huruf Arab. Dia kerasin gitu ya. Sampai-sampai kata orang tua tadi, lansia tadi, ya dia berkata, sampai-sampai fakunna nata'azza min nabarati sautihi al-mutadakhila. Ya, sampai-sampai kami itu terganggu dari nabarat, ini suara ya, nada. Atau nabarat nada ya, nada suaranya yang al-mutadakhilah, yang mutadakhilah ini tumpang tindih gitu. Ini mengganggu. Tapi wa ba'da muddatin minaz zaman, ya, atau minaz zaman ya, namun ya setelah beberapa waktu kami pun menjadi rindu ya. Menjadi rindu ya mendengarkan bacaannya apabila dia membaca. Intinya dia udah fasih sekarang, gak kayak dulu lagi ya keras-keras gitu. Jadi intinya kata penulis asyahid, intinya bahwa seseorang ya apabila dia berjihad, bersungguh-sungguh melawan dirinya dan dia tidak menyerah, dia akan melihat ya keberhasilan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum.